Shalom Bapak Ibu Saudara saudara yang dikasih. Selamat kita kembali berbakti dalam ibadah raya jadi satu. Karena sudah waktunya kita akan mulai saja ibadah kita. Saya mengundang kita semua kami berdiri. Kita akan menaikkan pujian. Kita akan katakan saat ini saat indah. Ku memuji
kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala berkat. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Semua boleh jadi karena kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sangat baik. Kami kembali berkumpul di rumah-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada ya Tuhan, semua hanya oleh karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih, setia dan rahmat-Mu yang sangat besar, yang luar biasa, yang senantiasa melimpahkan bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Buat semua karya-Mu dalam hidup kami yang mendatangkan segala kebaikan bagi kami. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga pada selesai. Biar semuanya berjalan dengan baik hanya untuk meninggikan, memasyurkan nama-Mu ya Tuhan. Setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan, urapi, mampukan kami, layakkan kami Tuhan. Biar kami yang melayani dan semua umat-Mu yang hadir untuk dilayani, semua sama-sama diberkati dengan melimpah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan sepanjang ibadah saat ini ke dalam tangan-Mu. Biar kehendak dan rencana menjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Siapa memuji Tuhan? Amin. Kita akan pujian segala puji syukur. Haleluya.
2, 3. 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Sekarang siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita akan menaikkan pujian. Kita katakan, jika aku berbeban berat, kita datang kepada Yesus.
Ayub 39 ayatnya yang ke-25. Baiklah, saya undang kita semua kembali bangkit berdiri. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini dengan iman bahwa ini juga menjadi bagian dalam hidup kita. Ayub pasal 39 ayatnya yang ke-25. 1, 2, 3. Kedahsyatan ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati, dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Saya persilakan duduk. Kedahsyatan ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati, dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Ketika Bapak, Ibu, Saudara membaca ayat ini, apa yang ada di pikiran Bapak, Ibu, Saudara? Ada yang mau berpendapat? Kedahsyatan ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati, dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Kalimat-kalimat ini menyimpulkan apa menurut Bapak, Ibu, Saudara? Tidak terdengar? Apakah semua sudah pada pulang? Tinggal saya sendiri di sini. Kata-kata yang disusun dari kalimat yang kita baca lewat ayat pasal 39 ayat 25 ini bisa menggambarkan apa, Bapak Ibu? Saya tahu Bapak Ibu bukan semuanya terdiam ya. Pagi hari jadi terdiam semua. Bisa ada yang mewakili pendapatnya? Biar kita semua dapat gambaran sebelum masuk dalam firman Tuhan. Kedahsyatan ditertawakannya, ia tidak pernah kecut hati, dan dia pantang mundur menghadapi pedang. Kalimat-kalimat ini bisa mewakili bagaimana? Tentang apa? Kenapa? Sikap yang bagaimana? Iya, tadi siapa? Allah. Siapa tadi? Berani. Kemudian terus sebenarnya ada di kalimat-kalimat itu kata-kata yang menunjukkan
mewakili isi kalimat firman Tuhan. Berani, percaya, yakin, ya. Terus kenapa Bapak Ibu baca tidak diperhatikan kata-katanya di situ? Apalagi Tiar, ya, kemudian Pak Gita benar, kemudian ada lagi di situ. Yes, itu mereka. Itu mewakili semua. Pantang mundur, jangan menyerah. Maria bahasa Inggris siapa nak? Apa deh? Ya, mewakili saya. Dia lebih lancar berbahasa Inggris. Jangan menyerah. Bukan berarti Pak Alwan salah. Orang yang tidak gampang menyerah, tidak suka menyerah itu memang berani. Kemudian berani yang dilandasi seperti yang dikatakan oleh Ibu Panjaitan, percaya, keyakinan penuh, ya. Ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Tuhan kepada Ayub. Ya, pasal 38 sampai 42, perikopnya itu jawab Tuhan kepada Ayub. Respon jawaban Tuhan terhadap Ayub pada waktu dia mengalami penderitaan. Kemudian teman-temannya, sahabat-sahabatnya menghampiri dengan berbagai macam saran, kata-kata, bahkan juga hal-hal yang seolah-olah menyudutkan Ayub, ya, bahwa penderitaan ini akibat dosa-dosamu. Kemudian datanglah pernyataan ini kepada Ayub yang datangnya dari Tuhan. Diibaratkan seperti seekor kuda, bahwa kuda itu tidak gampang menyerah. Dia selalu mempunyai kekuatan, mempunyai tenaga, penuh sukacita. Baca ayat-ayat di atasnya. Punya kekuatan untuk terus maju. Kemudian ditutup pada ayat 25, sebab itu kedahsyatannya bagi dia itu sesuatu yang bukan menakutkan. Katakan sesuatu yang dahsyat, yang mungkin berbicara tentang penderitaan, penyakit, masalah, itu tidak membuat kecut hati dan membuatnya pantang mundur atau menyerah. Ayat firman Tuhan pada pagi hari mewakili untuk kita anak-anak Tuhan, tidak mudah menjadi orang-orang yang menyerah, putus asa, kecut hati, tawar hati. Bapak Ibu, jika Musa menyerah dengan keterbatasannya, dia katakan saya ini gagap, tidak fasih lidah, tidak pandai bicara, maka rencana Allah yang besar untuk hidup Musa itu tidak tergenapi. Kita tidak akan mendengar peristiwa tentang Musa yang sedemikian dipakai Tuhan luar biasa untuk membelah Laut Merah, sehingga bangsa Israel bisa keluar, lolos dari kejaran tentara Mesir. Kalau Daud menyerah, demikian juga rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan Daud tidak akan tergenapi. Kita juga tidak akan mendengar, ya, perkataan Tuhan dalam perjanjian baru bahwa aku telah mendapati seseorang yang berkenan di hatiku, yaitu Daud. Tidak akan pernah ada perkataan ini keluar dari mulut Tuhan jika Daud menyerah ketika dia melihat Goliat yang besar itu akan menghabiskan seluruh tentara Israel. Tapi kita dapati Daud tidak menyerah. Dan Ayub
hidupnya yang harus mengalami berbagai penderitaan, maka Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan menutup kitab Ayub pada pasal-pasal terakhir bagaimana berkat 2 kali lipat, 2 kali ganda itu Ayub nikmati. Tapi karena dia tidak menyerah, dia terus bertahan, berjuang, ya, dan mempercayai setiap rencana Tuhan di dalam hidupnya, meskipun harus melewati proses yang sangat-sangat tidak enak, tapi dia tidak menyerah. Lihatlah, ya, dalam Ayub pasal-pasal terakhir dikatakan bahwa Tuhan, Ayub 42 ayat 10, Tuhan memulihkan keadaan Ayub, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ini tidak akan Ayub nikmati jika Ayub menyerah terhadap proses yang menyakitkan, penderitaan demi penderitaan yang harus dia alami di dalam hidupnya. Dia tidak akan menikmati bagaimana Tuhan menggantikan apa yang hilang dalam hidupnya itu tergenapi 2 kali ganda. Tidak pernah kalau Ayub menyerah. Dan pada akhirnya teladan yang sempurna kita dapati dalam pribadi Yesus. Dalam kapasitasnya 100% manusia, garis bawah Yesus dalam kapasitas keberadaan hidupnya 100% manusia. Yesus sama seperti saya dan saudara. Yesus sama posisinya. Pada waktu dia di dunia menggenapi rencana Allah, dia manusia 100%, tapi dia menggenapi totalitas apa yang Allah Bapa rancangkan untuk keselamatan manusia. Yesus tidak menyerah ketika dicaci maki, kita baca dalam Petrus, dalam Ibrani, ketika dia diludahi, ketika dia harus menanggung dosa seluruh umat manusia, dia tidak menyerah. Dia tidak pernah katakan, Bapak, aku tidak mau, terlalu menjijikkan, terlalu dosa manusia ini aku tidak mau menanggungnya. Tidak, Yesus tidak menyerah. Secara totalitas dia berkata, jadilah kehendakmu. Dia harus menanggung kejahatan saya dan saudara. Tapi Yesus tidak menyerah. Maka saat ini kita masih hidup di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita ada dilepaskan dari kutuk dan dosa, dan dia memberikan satu janji bagi kita yang tetap setia, kehidupan kekal. Dia membebaskan kita semua dari maut, dari kebinasaan. Tapi kalau Yesus mendahulukan kehendak pribadinya dan dia menyerah, Bapak, aku tidak mau. Apa yang terjadi dengan saya dan saudara? Jangan menyerah. Pasti ada alasan-alasan yang Tuhan mau bagi Ayub, sehingga dia memberikan gambaran ini supaya Ayub tidak menyerah. Dan alasannya itu terjawab karena Tuhan punya rancangan yang lebih baik. Dia memberkati Ayub lebih dari apa yang semula. Dan Tuhan juga punya alasan-alasan bagi saya, Bapak Ibu Saudara, untuk tidak menyerah apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi di hari-hari ini. Penyakitkah, kekurangankah, tindasankah, kesesakankah? Roma mencatat semua itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah selama kita tidak menyerah. Mengapa kita tidak boleh menyerah? Yang pertama, dari sudut kita manusia. Saudara dan saya itu sangat-sangat dikasihi Tuhan. Saudara dan saya itu berharga, mulia di hadapan Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 mencatat ini. Karena engkau berharga, mulia, dan aku mengasihi engkau. Apa buktinya, Ibu Lisa? Saudara sudah ditebus, saya sudah ditebus oleh darah yang tidak ternilai mahalnya, darah Yesus. Itu bukti yang nyata bagaimana
sampai 19. Sebabnya itu kita tidak boleh menyerah, karena saya dan saudara itu sangat berharga, mulia. Saudara dan saya sangat dikasih oleh Tuhan. Kasihnya itu membuat kita membayar kita, bukan dengan bayaran yang ecek-ecek, tapi bayaran yang sangat mahal, yang tidak ternilai harganya, dengan darahnya. Ya Bapak Ibu, oleh sebab itu jangan sia-siakan dengan sikap kita yang mudah menyerah, karena kita ini mahal, mulia, berharga dan dikasih oleh Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu nilai hidup saudara. Itu seberapa berharganya saudara. Itu menunjukkan betapa saya dan saudara sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan. Jangan sia-siakan dengan menganggap dirimu tidak berharga dengan sikap menyerah. Tanamkan ini ya, firman ini, aku berharga. Perkatakan setiap hari. Yakin saudara, saya membaca sebuah buku yang sangat-sangat bagus. Perkatakan firman itu menjadi suatu obat yang mujarab, membangkitkan iman dan menyembuhkan. Katakan, saya berharga, saya mulia, saya dikasihi oleh Tuhan. Ganti kata-kata jangan Bapak Ibu Saudara. Saudara sungguh dikasihi oleh Tuhan. Saudara sangat berharga. Saudara itu mulia. Jangan sia-siakan hidup yang berharga yang telah ditebus oleh darah Yesus dengan menyerah, dengan bersikap putus asa, dengan bersikap hilang pengharapan. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 37, saudara lebih dari pemenang. Ini bonusnya lagi. Saya berharga, saya mulia, saya dikasih oleh Tuhan. Saya lebih dari pemenang. Kalau iblis berseru, kau pecundang, kau penyakitan dan lain-lain sebagainya, perkatakan firman. Saya berharga, saya mulia, saya dikasih oleh Tuhan, saya lebih dari pemenang. Itu obat yang manjur, perkataan firman. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Mulai ayat 31. Perkataan firman ini juga menunjukkan keyakinan iman percaya kita bahwa apa yang Tuhan katakan, bahwa kita itu berharga, mulia, dikasih oleh Tuhan, bahkan kita itu adalah pemenang. Sungguh ya dan amin. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Roma 8 mulai 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi saya dan saudara. Perkatakan ini. Memang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara dan saya setiap hari itu seperti ada dalam lembah
kawin adalah lebih dari pemenang. Karena Yesus ada bersama dengan kita. Karena Yesus memposisikan dirinya sebagai pembela dalam hidup saya dan saudara. Hargai, bersyukurlah posisi kita, Bapak Ibu, yang percaya kepada Yesus. Kalau kita menyadari posisi kita ini, kita tidak mudah menjadi orang yang kecut, tawar hati, pahit hati, menyerah, mundur secara perlahan-lahan. Tidak akan pernah. Itu kesukaannya iblis. Jangan menyerah. Karena memang firman Tuhan tidak pernah menjadikan jalanmu itu mulus. Kau tidak akan pernah dilecehkan orang. Kau tidak pernah dikecilkan orang. Oh tidak. Saudara, bahkan dikatakan seperti berada di dalam lembah-lembah kekelaman. Bahaya maut mengintai sepanjang waktu, baik itu berupa penyakit dan lain-lain sebagainya. Tapi perkatakan dengan keyakinan iman di hadapan Tuhan, walaupun aku ada di lembah-lembah bayang maut sekalipun, ada Engkau pembelaku. Kau katakan aku berharga mulia dikasih oleh Tuhan, bersama dengan Engkau pembelaku, aku lebih dari pemenang. Itu menutup celah bagi iblis, sehingga kita tidak mundur, sehingga kita tidak menyerah, sehingga kita tidak tawar hati, sehingga kita tidak kecut hati, ataupun kita pahit hati. Tidak ada itu dalam kamus orang-orang yang mengerti posisinya di dalam Tuhan. Mulia berharga saudara, ditebus oleh darahnya yang mahal. Ya. Selain itu juga dikatakan, saudara berharga mulia dikasih oleh Tuhan, lebih dari pemenang. Saudara juga itu adalah biji matanya Tuhan. Biji mata Tuhan. Ungkapan biji mata Tuhan ini ditinjau dari alegori ungkapan Ibrani itu. Adalah seperti bayi mungil. Kita ini seperti bayi mungil yang ada dalam perlindungan Allah El Shaddai. El Shaddai itu seperti seorang ibu yang mendekat anaknya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perlindungan, dengan penuh penjagaan. Itulah bentuk kasih sayang Bapa bagi kita. Engkau adalah biji mataku. Engkau adalah bayi mungil yang tidak berdaya, yang ada dalam perlindunganku, dalam dekapan Allah El Shaddai. Ada kehadiran perlindungan yang penuh kasih sayang dari Allah Bapa kita, karena Dia tahu siapa kita. Saudara, mereka tidak sedemikian kasih disayangi seperti saudara. Biji matanya. Malaikat jatuh dalam dosa. Dikatakan dalam firman Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Malaikat jatuh, dibuang ke bumi di bagian yang paling dalam. Saudara dan saya jatuh dalam dosa. Saudara dan saya ditebus, diampuni, diselamatkan. Karena saudara dan saya biji matanya. Tuhan tahu saudara dan saya itu seperti ini dari sudut biji mata ya, dan perbandingan yang lain kita tinjau dari sudut biji mata Tuhan. Tuhan tahu itu kita seperti bayi mungil yang tiada berdaya, yang perlu kehadiran, perlindungan dan kasih sayang Allah Bapa. Sehingga kita pada waktu jatuh dalam dosa, tidak seperti malaikat, kasih Bapa itu dinyatakan lewat Yesus. Saudara ditebus, diampuni, diselamatkan. Tapi lihat dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Dibuang saudara. Lucifer, pemimpin pujian penumpang yang luar biasa, penuh dengan kemuliaan, kehormatan. Tapi dia dibuang,
Saudara dan saya apa dibandingkan dengan dia yang luar biasa sebelum dia jatuh di dalam dosa karena roh kesombongan. Tapi seperti biji mata anak, Bapa itu memandang kita seperti bayi mungil yang tiada berdaya, sehingga dia datang hadir, membela, melindungi, mengasihi kita lewat Yesus. Mari kita lihat dalam Ibrani 2. Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 16. Karena anak-anak itu, saya dan saudara, adalah anak-anak dari darah dan daging. Ibrani 2 ayat 14 sampai 16. Maka ia, Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Abraham adalah bapa orang percaya. Kita adalah percaya kepada dia. Kita menjadi bagian daripada orang-orang percaya. Kita menjadi bagian dari anak-anak Allah. Dan kitalah yang dikasihani oleh Allah, sehingga dia menjelma Yesus. Untuk apa tadi kata? Menebus saudara dan saya. Tapi kalau saudara baca dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, saya ulangi lagi, malaikat jatuh di dalam dosa, dibuang sampai ke dalam-dalamnya. Saudara bisa buktikan ini? Itu menunjukkan betapa berharganya Bapak Ibu Saudara, betapa mulianya Bapak Ibu Saudara, betapa dikasihinya kita. Maka jangan kecewakan apa yang Tuhan buat, membuat kita menjadi pribadi yang berharga, mulia, dikasihi, lebih dari pemenang biji matanya, dengan menjadi anak-anak yang gampang menyerah, anak-anak Tuhan yang mudah putus asa, hilang pengharapan, mudah tawar hati, kecut hati, pahit hati. Jangan saudara sadari posisi ini. Apalagi mana ada di luar dari orang yang percaya kepada Yesus memanggil Allahnya Abba, ya Bapa. Karena dia mengasihi kita, kita dapat memanggil dia Abba, ya Bapa, karena penebusan yang menjadikan kita anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12, karena penebusan maka saudara dan saya sebut anak-anak Allah. Oleh sebab itu kita dapat berseru memanggil dia Abba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15 sampai 17. Abba, ya Bapa. Apakah sampai di situ saja yang menunjukkan betapa berharga, mulia dan kasihnya kita? Tidak, ketika dia adalah Bapa kita, ya, maka dikatakan kita anaknya, saudara juga adalah ahli waris. Luar biasa ini ya. Ahli waris kerajaan surga. Apakah saudara mau menyanyiakan semua yang begitu berharga dan mulia ini dengan menyerah begitu saja? Sedih sekali kita lihat ada orang yang menghabisi dirinya sendiri karena hilang pengharapan, karena tawar hati, karena menyerah dengan keberadaannya, dengan keadaan dunia ini. Padahal dia harus tahu bahwa dia berharga, dikasihi, mulia, biji mata Allah, diciptakan segambar dan serupa. Malaikat saja tidak dikasihani, tapi kita sedemikian dikasihani oleh Tuhan, sehingga kita ditebus menjadi anak-anaknya. Kita boleh memanggil dia. Itu suatu panggilan yang intim Bapak Ibu Saudara, menunjukkan intimasi yang begitu dalam. Kita bisa memanggil dia Abba, ya Bapa. Dan karena posisi kita sebagai anak, maka kita juga adalah ahli waris, mendapat bagian dalam segala kemuliaannya dan segala hal yang dia sediakan, baik di dunia ini maupun dalam kerajaan surga. Luar biasa posisi kita. Sadari ini, harus tahu, sehingga kita tidak mudah menyerah, sehingga kita tidak menyia-nyiakan semua apa yang begitu berharga, mulia dengan menyerah. Tadi Rasul Paulus katakan, kesakitankah, kesesakankah, penderitaannkah, kekurangankah, kedinginan,
tindasankah? Banyak orang bisa menyerah. Tapi kalau kita menyadari posisi kita tidak akan mudah menyerah. Jangan kecut, jangan tawar hati, apalagi menyerah. Kemudian yang kedua, tadi ditinjau dari sudut keberadaan kita. Dan hal yang terpenting, mengapa kita tidak boleh menyerah? Hal terpenting yang selanjutnya yang membuat kita harus tetap tegar, tabah, kuat, teguh. Dan seperti Rasul Paulus katakan, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus, adalah bahwa kita memiliki Tuhan yang sanggup. Katakan, saya memiliki Tuhan yang sanggup. 1, 2, 3. Saya memiliki Tuhan yang sanggup. Kemudian, saya punya Tuhan yang tidak pernah gagal. 1, 2, 3. Saya punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Sebagai saudara tidak boleh menyerah. Penindasan kan? Mungkin penindasan tidak berbicara tentang saudara, tapi sikap orang saudara merasa tindas, saudara merasa kecil hati, saudara merasa kecut, tawar. Jangan saudara, jangan menyerah. Karena kau punya Tuhan yang sanggup, Tuhan yang tidak pernah gagal dalam rencana dan rancangannya atas hidupmu. Orang bisa mancingkan mata, mandang remeh dirimu, tapi Tuhan punya rencana yang hebat atas hidupmu. Tidak pernah gagal kecuali saudara yang menggagalkannya. Tuhan memang tidak pernah gagal, tapi saudara, rancangan Tuhan yang hebat itu bisa saudara gagalkan sendiri. Tuhan tidak mempercayai Tuhan, dan lebih mempercayai dirimu, hatimu, pikiranmu. Ayub 42 katakan, dia katakan demikian. Setelah melewati berbagai penderitaan yang luar biasa, kita cuma ada sedihnya Ayub. Tapi kadang-kadang kita suka mudah kecut, tawar hati, kecewa, marah. Ya, Ayub katakan 42 ayat 2. Aku tahu, dia katakan kepada Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana yang gagal. Tahukah Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang ada di kolong langit ini, Ibu Gembala, saya pernah berbulan atau tahun yang lalu berkata dalam firman, Tuhan punya tujuan di dalamnya, termasuk di dalam hidupmu. Engkau ada di muka bumi ini bukannya nggak punya tujuan, kayak daun kering berlalu begitu saja. Tidak, segala sesuatu termasuk kelahiranmu, hidupmu, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang besar untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara. Bahkan sebelum lahir Tuhan sudah mengenal kita, Tuhan sudah tahu. Baca dalam Yeremia 1 ayat 5, setiap rancangan di dalam hidup kita. Dan rancangan Tuhan itu, garis bawahi firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kegagalan, bukan rancangan jahat, tetapi rancangan Tuhan yang mau Dia genapi dalam hidupmu itu adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Bukan rancangan jahat, bukan rancangan yang gagal. Bisa kau berkata karena kesesakan, karena penyakit, karena penindasan, karena kekurangan, mungkin kau berkata, Tuhan, hidupku seperti pecundang, tidak seperti orang lain. Ya, seperti pemazmur pernah katakan, mereka sehat, gemuk. Asaf katakan, kenapa aku begini? Tapi puji Tuhan, Asaf tidak menyerah. Walaupun aku bodoh, aku mau tetap di dekatmu. Pada akhirnya memang Asaf dibukakan matanya secara rohani, bahwa walaupun orang fasik itu hidupnya enak, senang, sehat, dan lain sebagainya, pada akhirnya orang fasik itu akan jatuh binasa. Demikian juga dengan Ayub. Walaupun dia harus melewati berbagai proses yang menyakitkan, dia katakan, aku tahu Tuhan, aku tahu, dan aku tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup, dan tidak ada
Kecuali kalau saya katakan kita sendiri yang menggagalkan karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Rancangan Tuhan itu baik, masa depan yang penuh pengharapan. Ya. Tidak pernah rancangan yang jahat. Tapi memang jalannya itu selalu melalui proses. Tidak mulus ya. Untuk menggenapi rencana Tuhan itu kita diizinkan melalui proses. Seperti halnya bejana di tangan penjunan. Baca dalam Yeremia 18 ayat 4. Tuhan itu penjunan, kita itu bejana. Karena lihat, dibanting-banting, obrok-obrok lagi, dibentuk lagi. Sakit Bapak Ibu, siapa bilang gak sakit? Pak, dicukup, karena sakit. Memang harus melalui proses untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saudara. Sebab itu jangan di tengah jalan masih diproses saudara menyerah, tidak tergenapi apa yang Tuhan rancangkan, karena saudara sendiri yang menggagalkan. Contohnya sederhana begini, seorang muda, anak muda Kristen luar biasa, tapi karena patah hati terhadap lawan jenisnya, tadi dia seorang anak muda Kristen yang luar biasa, bunuh diri. Siapa yang menggagalkan? Sebenarnya Tuhan mau rancangkan rancangan yang hebat atas hidup orang muda itu. Siapa yang menggagalkan? Pemuda itu sendiri kan? Tapi Paulus katakan, apapun tidak dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan. Dan apa dia tahu benar, dia dikasihi, dia mulia, dia berharga, dia lebih dari pemenang. Tuhan menebusnya dengan darahnya yang mahal, dia biji mata Tuhan. Tahu benar posisinya. Dan seperti Ayub, dia juga tahu dia punya Tuhan yang sanggup, Allah yang tidak pernah gagal dalam rencana dan rancangan dalam hidup Ayub. Akhirnya apa tadi kita baca 42 ayat 10, Tuhan menggenapi dengan memberkati 2 kali ganda. Saudara tentu mau, saya juga mau bertahan dalam proses, karena ini adalah memang jalannya untuk menggenapi rencana Tuhan. Kalau kita nggak diproses, kita akan mudah menjadi orang yang sombong, angkuh ketika Tuhan mengangkat kita. Tapi kalau orang yang diproses, banting, diapain, nggak cepat jemawa, nggak cepat angkuh, nggak cepat sombong, tetap humble, karena dia tahu sudah sakit-sakit, itu dia tahu. Dan posisi kita sebagai bencana itu nggak punya hak. Tuhan, saya nggak mau. Ngapain Tuhan proses-proses saya? Oh kan? Ya, free will. Kalau saudara nggak mau, ya nggak tergenapi apa yang Tuhan mau. Kita baca dalam Roma 9 ayat 20. Roma 9 ayat 20. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Roma 9 ayat 19-20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Roma 9 ayat 20. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari kumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Enggak saudara, posisi kita. Posisi kita sebagai bejana, ikuti saja proses Tuhan agar rencananya yang hebat itu tergenapi dalam hidup saudara. Walaupun kita harus diproses. Apa hak kita dikatakan? Apa bisa kita membantah Allah? Hai kamu, hai manusia, maka kamu bantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepadamu, nggak mau Tuhan, saya nggak mau, saya nggak terima dibuat begini dalam keadaan kondisi saya? Nggak bisa saudara. Ikuti proses Tuhan. Intinya saudara harus ingat, Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang jahat. Walaupun aku diproses demikian sakit, ingat ini, Tuhan punya rancangan yang hebat atas hidupmu. Walaupun jalan proses itu, aduh, setiap orang punya beban pergumulan proses masing-masing. Jangan self pity, mengasihani diri sendiri. Saya ini paling menderita di dunia ini, Tuhan gak sayang sama saya. Saudara berharga, mulia dikasih oleh Tuhan, dan ada rancangan Tuhan yang hebat atas hidup saudara. Selama saudara
mengikuti proses Tuhan. Jangan melawan Tuhan, jangan membantah Tuhan, jangan marah sama Tuhan, jangan kecewa sama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena memang kita tidak mengerti jalan-jalan dan rancangan Tuhan. Memang itulah jalan Tuhan dengan jalan kita itu berbeda. Pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Mari kita baca dalam Yesaya 66. Yesaya 66. Yesaya 66 ayat 8 sampai 9. Yesaya 66 ayat 8 sampai 9. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal demikian? Saudara, salah. Bahwa pikiran Tuhan adalah tidak sama dengan pikiran saya dan saudara. Sedemikian berbeda, jauh ya, tidak dapat disamakan. Saya akan berikan, saya hutang kepada saudara ya, bahwa pikiran Tuhan itu tidak sama, pikiran Tuhan itu jauh, kita tidak dapat menjangkau pikiran Tuhan. Sehingga kadang-kadang memang kita suka bertanya-tanya, kenapa sih begini Tuhan? Mengapa Tuhan? Tapi pegang ini saudara, intinya adalah bahwa rancangan Tuhan itu adalah baik, sangat baik untuk kita semua. Dan sebagai bencana tanda lihat, kita tunduk pada proses yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Tunduk itu dalam pengertian kita tetap percaya, kita tetap mengasihi Tuhan, sebab Dia Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu bisa penyakit, bisa penindasan, bisa kekurangan, tapi walaupun diproses, pada akhirnya Tuhan akan mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Allah yang kita sembah adalah Dia juga memiliki kuasa yang sama. Yesus, Dia kuasa yang tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Dan saya percaya bukan saja Yesus punya kuasa yang sama, kasih-Nya pun tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kesetiaannya pun tetap sama, kebaikannya pun tetap sama, kemurahannya tetap sama, anugerahnya, hal-hal yang baik mulia yang ada pada diri Yesus tidak berubah bagi kita. Nah, sebaiknya kita jangan menyerah. Dia tetap Allah yang sanggup, Allah yang tidak pernah gagal, yang kuasanya, kasih-Nya, setianya, kebaikannya, kemurahannya, anugerahnya yang mulia-mulia dalam dirinya tetap sama bagi saya dan saudara. Itu sebabnya pagi hari ini Dia menyatakan dirinya kepada kita. Dia katakan, sebab aku ini Tuhan Allah. Mari kita baca dalam Yesaya 41. Yesaya 41. Yesaya 41. Saya bacakan ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Dia menyatakan dirinya bagi kita. Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pagi hari ini Tuhan juga menyatakan dirinya kepada saya dan saudara, menyatakan kapasitasnya. Tuhan di situ besar. Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, membawa engkau. Jangan takut, aku membawa engkau kepada kemenangan. Ya. Sebab itu kita tidak boleh menyerah, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Selama masih ada Tuhan. Sedang sebanyak ayat-ayat. Tidak usah, intinya selama masih ada Tuhan, Dia tidak pernah melupakan, Dia tidak pernah meninggalkan. Dia akan menolong kita. Sebab itu jangan menyerah.
masih ada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan yang sanggup, yang rancangannya hebat atas hidup saya dan saudara. Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang membuat kita berharga, mulia. Dia yang sudah menebus kita dengan darahnya. Dia yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Dia yang menyayangi kita seperti seorang bayi mungil yang tidak berdaya ada dalam dekapan Allah El Shaddai. Selama masih ada Dia, jangan pernah menyerah. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kesesakan apa yang saudara hadapi? Penyakit, penindasan, kekurangan, kedinginan, dan lain-lain sebagainya. Rasul Paulus ingatkan, semua itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena saudara dan saya berharga, mulia, dikasihi oleh Tuhan. Karena Dia Allah yang hebat, tidak pernah gagal. Tak usah takut, Allah menjagamu. Tak usah
haleluya, yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Engkau mengasihi dan menyayangi kami seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Lebih dari apapun kami dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pernyataan-Mu. Engkau menjadi pemenang bagi kami, yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Berikan kekuatan lewat firman dan Roh Kudus untuk kami tetap menjalani proses yang Tuhan izinkan, agar rencana-Mu yang hebat tergenapi atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati seluruh jemaat Mission Tipat Cakung. Kemenangan lepas kemenangan kami peroleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini penuh sukacita, kami juga akan berikan korban persembahan kami di hadapan-Mu. Rasa syukur yang besar atas kebaikan, kesetiaan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kita akan naikkan satu pujian. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ya, sehingga bosan-bosan mengingatkan, kenapilah janji iman, baik itu janji iman Natal anak-anak dan Natal umum. Kepada siapa Bapak Ibu berikan, sudah Bapak Ibu tahu ya, beberapa kali
informasikan. Kemudian setelah ibadah ini, bagi Bapak Ibu yang mau pulang ke rumah silakan. Mau ibadah lagi, puji Tuhan luar biasa, Tuhan Yesus baik. Karena setelah ibadah sesi kedua ada ibadah syukur dari keluarga Bapak Untong, ya. Karena bersyukur Tuhan memberikan yang terbaik bagi adik Maria, dia boleh memperoleh PNS. Walaupun sedih juga ya, jauh Kalimantan. Tapi kalau liburan sekolah pulang. Ya Pak Untong ya, pulang ya. Berkat kita semua, saya dan kita semua waktu ini kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kami memuji kebesaran. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kembali kami sudah mengadakan pujian syukur bagi Yesus Tuhan yang sungguh baik, dan karya Tuhan yang begitu baik dan benar dalam kehidupan kami. Demikian nama Yesus, dan kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini sesi 1. Setelah pujian dan kehidupan yang kami boleh, dan kami Tuhan boleh mengenalkan hati Tuhan. Berkati semua jemaat yang capai dalam usaha bekerja, kehidupan rumah tangga, apa yang kita lakukan semuanya. Kesehatan, kekuatan, perlindungan dari Tuhan akan ada dalam kehidupan kami masing-masing. Puji nama Yesus, dan kita pulang beserta dengan semua dan sampai keluar dengan selamat. Kita kumpulkan kembali pada jam 12 selanjutnya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya memberikan sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya Yesus itu, pertolongan dan penghiburan yang turun yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapa.